Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Segala puji bagi Allah. Mari senantiasa kita terus sampaikan, terus lafazkan agar rasa syukur ini mendorong kita untuk senantiasa lebih menyempurnakan amal ibadah kita. Doa yang sangat bagus diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, wa ala dzikrika wa syukrika, untuk mensyukuri setiap nikmatmu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki, menyempurnakan amal ibadah. Mudah-mudahan dengan doa ini kita saling mengingatkan untuk senantiasa tidak henti-hentinya meningkatkan amal ibadah kita. Setiap Jumat Ustadz Bukhari menyampaikan undangan untuk kajian dan juga hafal Al-Quran. Saya ulangi lagi untuk menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu juga insya Allah untuk ikut hafalan bersama. Kalau anak-anak Senin sampai Jumat, kalau bapak-bapak, ibu-ibu Sabtu sampai Sabtu dan Minggu, Sabtu dan Minggu, pada maghrib sampai Isya. Ya. Kata orang jangan melihat progresnya, tapi melihat prosesnya. Semoga proses untuk menghafal itu menjadi catatan amal soleh kita. Baik Bapak sekalian, ini kajian pagi ini adalah lanjutan dari 1 bulan yang lalu. Kebetulan ini minggu kelima, kosong, ya udah kita isi. Ada beberapa pertanyaan atau permintaan dari utamanya ibu-ibu waktu itu untuk bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan muamalah kontemporer yang ada di sekitar kita, yang kita tidak bisa, kadang-kadang kita tidak bisa terhindar dari praktek-praktek muamalah yang sudah sedemikian tertransformasikan. Kalau di dunia ekonomi industri ada industri 4.0, tentunya itu juga akan sangat mempengaruhi pola konsumsi kita, pola muamalah kita, ya. Baik di setiap, hampir di setiap aspek muamalah itu kata orang ekonomi terdisrupsi, gitu kan ya, teralterasi, berubah, ya. Berubah yang kadang-kadang itu sangat signifikan, ya. Kita tidak membayangkan sekarang 2009 saya bergabung ke salah satu bank syariah itu sudah punya visi, gambarnya itu seekor kerbau, ada petani naik di atasnya bawa handphone, dia bisa ngecek, oh saya sudah terima transfer dari anak saya via handphone. Nah, sekarang ternyata itu kejadian, dan bahkan tidak hanya menerima, tapi juga dia bisa kirim ke anaknya yang sedang kuliah di luar kota misalkan. Jadi betul-betul fenomena ini akan terus berlangsung. Sebentar lagi 5G akan terbit, yang kalau kita sekarang itu mendownload film itu dengan 4G itu sekitar 19-20 menit untuk satu film gitu ya. Nah dengan 5G nanti hanya nggak sampai 1 menit. Jadi ini nanti juga akan mengubah banyak bentuk muamalah yang selama ini sedang kita lakukan. Jadi kita mesti melek dengan perubahan-perubahan itu, dan juga sekaligus kita kembali ke Al-Quran dan Hadis, kira-kira bagaimana kita mensikapi perubahan-perubahan yang tidak mungkin kita hindari tersebut. Nah di bagian kedua ini, fikih muamalah maliyah kontemporer ini,
kita coba refresh. Yang pertama adalah bahwa dari kajian kemarin kaidah fikih muamalah ya dilawankan dengan kaidah ibadah, fikih ibadah. Jadi kalau fikih ibadah itu semuanya tidak boleh dilakukan dalam beribadah kepada Allah kecuali yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, jadi fokusnya adalah kita melihat contoh Rasulullahnya seperti apa, itu yang akan kita ikuti. Ya, ini dari sinilah muncul istilah bid'ah dan sebagainya. Ya. Kemudian kaidah fikih muamalah sebaliknya, semuanya itu boleh dilakukan kecuali atau sampai ada satu dalil yang mengatakan itu dilarang. Jadi fokus kita adalah bukan mana yang boleh, tapi mana yang tidak boleh di dalam muamalah. Ya, jadi bisa kita sikapi bahwa dua kaidah fikih ini seolah-olah bertolak belakang, tapi justrulah dari kaidah ini itu Islam sangat inovatif, Islam sangat antisipatif terhadap perubahan-perubahan yang ada di dunia baik itu teknologi maupun di dunia ekonomi. Nah, sekali lagi muamalah adalah semuanya boleh, ketika boleh itu dilarang, maka kita mesti tinggalkan. Sebaliknya di kaidah ibadah, fikih ibadah adalah semuanya tidak boleh, kita harus baca ngaji, banyak baca buku mana sih yang nggak boleh ya, agar itu kita hindarkan dari praktek-praktek amal ibadah kita. Dan yang kedua adalah kita kemarin sudah ada dalilnya bahwa riba termasuk dari 7 dosa besar ya. Ini mesti kita ingat ya, kita ingat, dan kalau kita sudah tahu bahwa riba termasuk 7 dosa besar, maka bagaimana caranya kita untuk secara konsisten menghindarkan diri kita dari praktek-praktek riba yang dengan era 4.0 itu semakin samar ya, semakin samar dan semakin bervariasi. Nah, kita harus pandai-pandai untuk memilah-milahnya ya. Dan yang ketiga, bahwa makna riba ini hadis yang sangat populer, walaupun katanya ini dhaif ya, tapi kita tahu dari Ustadz Muta'ali bahwa hadis dhaif itu boleh-boleh aja dijadikan sebagai sebuah hukum kalau dia tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain atau ayat Al-Quran yang lain, yaitu bahwa kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi semua atau setiap penambahan manfaat itu tidak harus uang ya. Penambahan manfaat dari setiap pinjaman yang kita berikan kepada orang lain, entah itu saudara, apalagi saudara ya, kepada teman, kepada kolega, itu bahkan pada institusi, kepada kliennya, itu juga merupakan sebuah praktek riba yang kalau kita merujuk ke nomor 2 adalah termasuk 7 dosa besar. Yang keempat adalah bahwa riba ini yang mesti kita hindari ini tuh bisa muncul dari praktek 2 hal. Praktek pinjam meminjam ya, jadi riba dain, riba yang muncul dari praktek pinjam meminjam. Bisa juga dia muncul dari praktek jual beli yang disebut dengan riba bai. Riba yang muncul dari praktek jual beli bai itu adalah jual beli ya. Sementara dalam Al-Quran Al-Baqarah itu menyebutkan bahwa wa halallahu bai wa haramahu riba. Jadi Allah setelah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi kalau di dalam jual beli itu muncul riba, maka jual beli itu menjadi haram. Kemudian terakhir kemarin ada diagram itu ya yang bagaimana kita caranya men-scanning transaksi ini atau produk ini kira-kira ada ribanya enggak. Nah, itu yang di dalam praktek sehari-hari perlu kita cermati. Nah, dalam diskusi kemarin ada beberapa pertanyaan sampai ke jasa titip, kemudian ada sampai bagaimana kalau kita punya rekening di bank konvensional, itu akan kita lihat seperti apa ya. Jadi tidak akan mudah kita mengatakan oh itu riba, itu enggak riba, tapi harus perlu kita cermati kira-kira apa yang menjadi latar belakang dari sebuah transaksi muamalah tersebut. Jadi
tidak serta-merta kita bisa menjudge sebuah transaksi itu haram atau halal. Nah, kemarin kita sampai ke rambu-rambu screening. Yang pertama adalah kalau kita bertransaksi muamalah, barang yang kita jual belikan, yang kita transaksikan itu haram, ya udah itu haram. Apapun alatnya, apapun caranya, apapun akadnya, apapun mekanismenya, itu ya haram. Ya, jadi zatnya haram. Kita sudah tahu zat-zat yang diharamkan oleh agama kita tersebut di dalam Al-Quran, ya, antara lain khamar, kemudian daging babi, kemudian bangkai, ya. Itu adalah secara zat dia sudah haram. Jadi apapun caranya, apapun mekanismenya, apapun akadnya, itu tidak mengubah zat yang haram menjadi halal. Saya beli khamar ini dengan cara cash, ya, secara cashnya adalah sah, tapi karena zatnya adalah haram, maka itu tidak mengubah zat yang haram menjadi halal. Dan yang kedua adalah kita hati-hati di dalam tukar menukar antar sesama barang yang bersifat ribawi. Kita tahu ribawi disebutkan di dalam hadis adalah bahwa dia adalah bahan pokok. Ya, bahan pokok kalau seperti itu adalah gandum atau kurma, gitu ya. Jadi kalau hadisnya kuat sekali ini, kita bawa kurma ajwa 1 kilo kemudian ditukar dengan kurma yang lebih rendah dengan 2 kilo, maka itu adalah haram, nggak boleh. Mekanismenya gimana? Kan nggak adil dong, ini kualitas bagus dengan ditukar kualitas yang jelek, masa sama, ya kan? Maka mekanismenya adalah bahwa yang bagus dijual, kita dapat uang, maka dengan uang itulah kita membeli kualitas kurma dengan kualitas yang lebih rendah. Jadi tidak boleh tukar menukar sesama barang ribawi dengan jumlah yang berbeda, walaupun kualitasnya berbeda. Mekanismenya harus jual dulu baru kita beli, ya. Jadi tukar tambah itu mekanismenya harus kita jual dulu motor kita dapat duit, kemudian kita beli. Kalau motor kan bukan barang ribawi, dia tidak terkena dengan kaidah komoditi sesama barang ribawi. Ini juga ngetren sekali lagi, kalau di musim lebaran kita menukar uang recehan besar 100.000 dengan uang 5.000-an karena mau kita bagi-bagikan, maka itu juga harus hati-hati, jangan sampai kita 100.000 ditukar dengan 95.000 atau 90.000, itu jelas-jelas riba, ya, itu clear riba. Makanya nggak usah nukar ke pinggir jalan, nukarlah ke bank. Itu bank sudah memfasilitasi, tidak ada perbedaan Rp1 pun dari uang yang kita tukar dengan recehan yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah waktu transaksi. Jadi kita kemarin sampaikan bahwa kalau saat azan sholat itu ya tutup. Kalau kita Bapak Ibu yang sudah pernah umroh di Mekah itu, kalau hari Jumat begitu azan ya udah dagangan tutup, ya, lapak ditutupin kain hitam, toko tutup, ya. Baru setelah selesai sholat mereka buka kembali, ya. Kemudian, nah kalau kita di sini ya jangan sampai kita menjadi seperti itu kan, ya. Transaksi kita hindari di waktu-waktu yang diharamkan. Kemudian tempat transaksi di dalam masjid, tempat sholat di sini lantai 2 ini nggak boleh ditransaksi jual beli, ya. Ada yang berpendapat kalau di halaman boleh, ya. Ada yang berpendapat halaman juga nggak boleh, tapi kita lihat umumnya adalah di halaman itu boleh, ya. Seperti kita lihat di Masjid Pondok Indah gitu, ya. Kalau hari Jumat begitu adzan maka mereka tutup, begitu setelah selesai sholat mereka buka kembali. Itu di halaman, ya. Kita disebut sebagai halaman walaupun dia halaman parkir, ya, tapi adalah bagian dari masjid tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan transaksi. Sebelum ke tata cara, ke tujuan transaksi, walaupun barangnya halal, tata caranya halal, tempatnya halal, waktunya halal, tapi kalau tujuan transaksinya itu adalah tidak untuk kegiatan maksiat, maka itu menjadi haram.
Kemudian yang terakhir adalah tata cara. Ini yang perlu nanti akan fokus kita adalah di yang tata cara transaksinya. Mekanismenya seperti apa? Apakah muamalah yang kita lakukan ini nyerempet-nyerempet riba atau tidak? Ya, nanti kita akan fokus di yang ke tata cara ini. Nah, ini pertama adalah kita mesti kenali akadnya apa. Tuh Pak, kalau kita transaksi muamalah dengan lembaga non syariah kan nggak disebutkan akadnya seperti apa. Ya, nah itu bisa kita lihat di dalam syarat umum atau term and condition dari setiap transaksi yang kita lakukan pasti kan ada syaratnya yang harus kita tangani kan, syarat-syaratnya apa. Nah dari situ kita akan melihat itulah akad. Akad tidak harus berbunyi bahasa Arab, tapi akad adalah kesepakatan antara kita pihak kedua dengan pihak pertama sebagai penyedia jasa ya, atau penjual. Nah, itu adalah akad. Jadi akad tidak harus berbunyi ini akadnya titipan wadiah, ini akadnya jual beli murabahah atau bagi hasil mudharabah musyarakah, nggak harus seperti itu. Tapi itu akan tercermin di dalam pasal-pasal syarat umum yang harus kita tanda-tangani saat kita buka rekening ya, di bank konven maupun di bank syariah. Itu selalu ada syarat umum. Dari situlah kita akan kenali syarat umum itu mencerminkan di baliknya ada riba atau tidak ya, jadi mesti kita melek ya. Kalau biasanya kita kan di dalam online apalagi kan accept term and condition nggak usah baca kan, langsung klik ya gitu aja kan. Nah, padahal itu adalah itu akadnya sebetulnya di situ ya. Ya. Yang kedua adalah bahwa dalam praktek itu tanpa maisir, tanpa ada spekulatif, tujuan-tujuan spekulatif, karena di dalam transaksi muamalah kalau ada tujuan transaksi yang spekulatif itu menjadi diharamkan. Maisir dengan yang ketiga, gharar itu mirip ya, itu sangat pemahamannya bisa jadi orang mengatakan gharar itu bagian dari maisir. Ya. Gharar itu adalah di dalam kita bertransaksi itu nggak jelas barangnya speknya seperti apa. Ya. Saya ingin membeli sebuah kursi dari seorang tukang mebel, maka harusnya kursinya itu speknya seperti apa, bahannya dari apa, bentuknya dari apa, ya kan, finishingnya seperti apa, itu harus jelas, tidak boleh gharar. Dan akadnya juga harus jelas, saya salam, saya kasih uang di muka, atau saya tunggu barangnya jadi baru saya bayar, itu juga harus jelas akadnya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah tanpa riba. Nggak ada penambahan-penambahan yang diharamkan oleh Islam. Yang berikutnya adalah tidak boleh zalim. Satu pihak tidak boleh dalam posisi yang memaksa. Saya punya barang, saya tahu ini adalah barang yang dicari-cari oleh konsumen itu, maka saya mempunyai bargaining power yang lebih bagus, maka harganya saya mainkan, tata caranya saya persulit. Nah itu adalah bagian dari zalim. Kemudian sebelum ke pertanyaan yang berikutnya, ini saya dapat dari sebuah kajian ini yang perlu saya share ke Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini di sekitar kita ini sudah muncul atau sudah bangkit yang namanya ekonomi Islam. Ya. Mungkin kita kurang perhatikan, tapi mari kita lihat apa saja fenomena yang ada di tengah-tengah kita. Ya. Jadi bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia. Agar kita menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi Islam tersebut, bukan kita sekedar sebagai penonton, tapi kita ikut terlibat di dalam gerakan ekonomi Islam tersebut yang kita yakini itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Al-Quran. Yang pertama adalah kita tahu ini ya, diawali dengan aksi damai 212 ini muncullah gerakan-gerakan berjamaah, muncullah gerakan-gerakan yang tidak lagi individualis, ya, tidak lagi ingin untung sendiri, tapi kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk secara berjamaah kita melakukan kegiatan-kegiatan, tidak hanya aksi tapi juga sampai ke kegiatan-kegiatan ekonomi. Kalau orang pengamat mengatakan awalnya 212 adalah sebuah
gerombolan, sebuah kumpulan, tapi sekarang sudah merupakan sebuah barisan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai awalnya sebuah jamaah. Ini juga tercermin di dalam aksi-aksi yang berikutnya. Nah, kita juga harus yakini bahwa keberkahan rezeki itu nggak akan mungkin didapat kalau rezekinya tidak halal. Itu suatu aksioma, kaidah yang umum yang masuk akal. Nggak mungkin Allah memberikan keberkahan pada harta yang tidak halal. Salah satu yang akan ditanya kemarin dari Ustadz siapa ya, Ustadz Rizky kalau salah, bahwa tidak akan beranjak seorang hamba dari depan Allah sebelum ditanya 4 hal. Salah satunya adalah dari mana dia mendapatkan harta, bagaimana dia membelanjakannya. Inilah yang siap-siap kita nanti untuk kita siapkan jawabannya saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka muncullah 212 Mart. Ya, Pak Dhani ini sebagai salah satu penggerak investor 212 di daerah Beji Timur. Ya. Dan kita lihat perkembangannya, alhamdulillah itu sangat luar biasa ya. Jarang sekali sebuah perusahaan baru berdiri, beroperasi, langsung break even tuh kok kayaknya nggak pernah ada. Tapi di sini muncul sejak bulan pertama itu sudah break even. Ya. Kemudian sampai dengan bulan keempat saat saya diajak Pak Dhani hadir di dalam rapat anggota koperasi itu sudah clear. Jadi mereka sudah mencadangkan biaya-biaya untuk perpanjangan 5 tahun yang akan datang, itu mereka sudah masih positif. Ya. Jadi ini adalah sebuah kekuatan ekonomi yang berjamaah, karena koperasi ini yang kalau yang belanja aja itu anggotanya sendiri, anggotanya ada 300 berapa Pak Dhani, 325 orang, itu ya menurut catatannya Pak Dhani itu baru 41% dari anggota belanja ke situ sudah hidup untuk koperasi. Apalagi kalau 60%, 70%, 80% itu akan semakin profitable. Nah, kemudian berikutnya adalah apa yang kita lihat fenomena di akhir-akhir ini, yang ini terutama kaum muda dan wanita biasanya, yaitu adalah Hijrah Fest. Apa yang terjadi di Hijrah Fest di JHCC kemarin? Kita sudah terima sharing kesaksian bagaimana apa yang terjadi di Hijrah Fest. Ya, sebuah acara yang dikemas demikian bagusnya, dibanderol dengan harga Rp80.000 per tiket. Beberapa hari sebelum acara habis terjual. Ya, ngaji bayar habis terjual. Ya, kan ini sebuah fenomena yang sangat tidak lazim. Ya, kita aja mau ngaji, ayo tuh ngaji, dikasih sarapan, sarapan ini kita suruh bayar, itu habis tiketnya. Nah, ini adalah sebuah kebangkitan ghirah Islam yang patut kita syukuri. Ya. Jadi di dalam ini pun logo-logo, gambar-gambarnya pun juga menggambarkan kegiatan yang sangat kekinian. Ya. Ada hijab di situ, ada olahraga di situ, ya, ada mic di situ. Jadi, ada skateboard, ada topi dan segala macam. Itu adalah sebuah aktivitas sehari-hari yang mereka coba untuk mereka cermati, ini oke atau tidak. Bagaimana caranya agar ini masuk dalam kaidah-kaidah muamalah yang diridhoi oleh Allah. Jadi ini sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Ini pun waktu itu kemudian muncul lagi, ada yang di Bogor juga, ada Hijrah Fest yang ada di Bogor dan juga di beberapa tempat yang lain, halal festival dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini jamaahnya seperti ini, ya. Ini bayar nih 80.000 orang per orang, ya, mau bayar mereka. Ya. Seperti ini. Jadi sebuah fenomena yang sangat menarik. Untuk itu mari kita lihat, mari kita ajak anak-anak kita terutama, ya, untuk juga ikut terlibat mulai dari kecil, ya, agar estafet kebangkitan ini akan terjadi dengan sangat baik. Ya. Ini sebuah fenomena yang luar biasa.
Kalau fenomena hijab sudah lewat, sekarang meningkat lagi ke hijrah di dalam aktivitas sehari-hari. Ini juga kita lihat seperti apa Ustadz Hadi Hidayat di dalam hijrah fest tersebut. Ya. Nah, ada sebuah bukan aksioma, sebuah persepsi bahwa Muslim zaman now itu sekarang seperti apa sih? Ya, apakah seperti Muslim zaman old dulu yang seperti apa? Persepsinya seperti apa? Ya. Sekarang ini dengan tampilan gambar seperti ini, persepsi orang masyarakat terhadap seorang Muslim dan Muslimah itu bergeser. Ya. Tidak lagi laki-laki Muslim itu harus sarungan, harus pakai peci, gitu kan ya. Tadi mereka bisa pakai jeans, pakai kaos, ya. Tapi bacaan Al-Qur'annya bagus, hafal Al-Qur'annya oke. Jadi itu adalah sebuah persepsi tentang bagaimana seorang Muslim di zaman sekarang ini. Jadi bergeser, tapi intinya tidak lepas, intinya tetap. Ya. Jadi sekarang ini persepsi seorang muslimah zaman now itu adalah dia pasti berhijab. Hijabnya pun kadang-kadang nggak asal-asalan, gitu ya. Modis lah, gitu ya. Warnanya kayak motifnya kayak ataupun keserasian dengan bagian pakaian yang lain itu matching. Ya. Kemudian pergi umroh plus lagi, ya. Mampir ke Aman, kayak mampir ke Turki. Ya. Kemudian mengikuti jamaah pengajian berkelas. Ya. Salah satu adalah hijrah fest tadi. Kemudian ikut jamaah zikir, rajin sedekah ke panti asuhan anak yatim, bayar zakat mal. Ini adalah sebuah persepsi tentang seorang muslim dan muslimah zaman sekarang ini. Sudah meningkat, sudah bergeser ke sebuah aksi, sebuah tindakan yang nyata, tidak hanya sebatas dalam penyampaian kaidah-kaidah, dalil-dalil, tapi mereka praktekkan itu, mereka amalkan itu. Oke, nah seorang pengamat mengatakan inilah fenomena kebangkitan kelas menengah Muslim di Indonesia. Orang-orang yang ikut hijab fest itu kelas menengah. Ya. Orang kelas bawah mikir untuk bisa beli tiket 80.000 untuk ikut acara pengajian. Ini sebuah fenomena yang pantas kita syukuri. Nah, jangan sampai kita jadi penonton nih, kita harus ikut ambil bagian di dalam kebangkitan ekonomi Islam ini. Ya. Oke, nah ada beberapa hal menarik yang nanti akan kita cermati yang ada di sekitar kita, bahwa sekarang ini evolusi pasar Muslim di Indonesia itu sudah mencakup semakin luas dalam kehidupan muamalah kita. Ya. Ada tagline yang mengatakan, ya udah halalin aja, jangan sampai itu haram, jangan sampai itu ada ribanya, jangan sampai itu ada maisirnya. Kita halalin aja. Bagaimana cara menghalalkannya? Ya, pertama adalah kita tahu hijrah fest. Ya. Ini di Bogor ada ternyata tuh high fest itu, hijrah fest di Bogor setelah yang di Jakarta. Ya. Kemudian ada namanya umat nomik. Ya, kalau dulu ada Habibie nomik, ada Soeharto nomik, ini ada umat nomik. Jadi bagaimana ekonomi umat, ekonomi berjamaah. Ya. Ini satu gerakan yang tadi satunya adalah 212 Mart. 212 koperasi itu sebuah lembaga tapi belum ada amaliyahnya. Amaliyahnya adalah di Mart ini. Ya. Kemudian ada namanya lay syariah, laser My Halal Trip. Nah itu, My Halal Trip itu sudah tuh Pak Bowo, saya yang lagi keluar kota, kalau Pak Bowo ada bisa cerita banyak tuh. Pak Bowo dia sangat aktif di My Halal Trip. Jadi bagaimana di dalam kegiatan pariwisata kita, kegiatan liburan kita itu tetap di dalam lingkungan yang syariah. Ya. Jadi betul-betul Islam itu di setiap kita melangkah, di setiap kita pergi kegiatan itu selalu kita bawa. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Kemudian ini kita tahu semua kan siapa ini. Ya.
namanya siapa? Joseph. Aries kan ya, Aries. Ini adalah atlet panjat tebing yang sangat fenomenal dengan hijab sportnya ya kan ya, sport hijabnya dia menangkan medali emas di Asian Games kemarin. Oke. Ini adalah sebuah fenomena yang tidak terbayangkan sebelumnya. Orang pakai hijab kok bisa berprestasi dalam olahraga, kan kayaknya sesuatu yang tidak nyambung gitu. Tapi ternyata dibuktikan nyambung. Ya. Konon benar nggak itu atlet wushu yang kemarin juga mendapatkan emas juga dia sudah jadi mualaf sekarang. Wallahu a'lam ya. Kemudian adalah ini paradigma parenting. Ini kalau saya sudah agak terlambat. Kalau Bapak Ibu sekalian yang masih muda-muda ini, kecuali Pak Pur dan Pak Liman, ini paradigma parenting sudah bergeser. Ya. Kita menyekolahkan anak itu tidak ke sekolah-sekolah yang dulu kan apa, De Brito, kemudian apa lagi, De Brito, Tarakanita, San Carlos itu rumah sakit ya. Itu adalah karena kita ingin memperoleh anak kita memperoleh ilmu apa ya? Ilmu ya sesuai dengan silabus dengan kualitas yang sangat bagus. Tapi sekarang bergeser. Sejak tahun 80-an itu ijtihad para mujahid pendidikan Islam di Indonesia itu sudah berhasil membuat namanya SIT, Sekolah Islam Terpadu, yang sekarang sudah semakin berkembang, sudah semakin banyak, dan firmannya sama, semakin mahal semakin dicari. Jadi karena kita yakin mahal pasti bagus, belum tentu kan. Itu juga hal yang perlu kita cermati. Jadi dalam melakukan parenting ini, ilmu-ilmu parenting Islam itu sudah sedemikian. Kita sudah beberapa kali memanggil Ustadz Irwan ya ke sini, bagaimana kita seharusnya mendidik anak-anak kita. Ya. Kemudian adalah Mipster. Nah, ini biasanya milenial wanita ini, bagi dari kata-kata hipster sebetulnya ya. M-nya itu muslim ya. Jadi bagaimana kita punya role model yang baru gitu ya. Kalau dulu role model kita, anak-anak kita itu jangan sampai role model kita itu anak kita itu princess gitu. Tapi bagaimana kita punya role model yang oh, Aisyah zaman kecil itu seperti ini. Nah, harusnya ada satu arah pendidikan anak yang ke sana. Jadi Mipster ini adalah sebuah mereka anak muda memang selalu ingin fun ya, tapi bagaimana fun ini tetap dalam satu kemasan yang Islami. Itu namanya Mipster, itu yang juga sekarang semakin menjamur. Kemudian ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi, gadget ada di mana-mana. Jadi bagaimana sekarang kita di dalam gadget kita itu kita menjadi seorang netizen yang muslim, yang muslimin, yang muslimat, sehingga kita juga akan membaca, mengunduh, mendownload, men-share hal-hal yang memang itu adalah bermanfaat ya. Dan yang terakhir adalah ngaji digital. Jadi bagaimana ustadz-ustadz versi sosmed itu sudah semikian nggak bisa dibendung ya. Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kalau mereka berdua kan nggak hanya sosmed, mereka juga di dalam tablik akbar langsung juga mereka sangat eksis gitu ya. Tapi banyak sekali ustadz-ustadz, kalau kita klik di YouTube itu banyak sekali kajian-kajian yang disajikan, termasuk Ar-Raudhah ya, mengupload kajian-kajian di dalam YouTube. Itu adalah sebuah fenomena ngaji digital ya. Sehingga semakin banyak bisa kita raih, bisa kita jangkau jamaah yang lebih luas lagi. Nah, itu adalah fenomenanya. Yang ketiga, yang terakhir adalah ini, the rise of riba awareness. Munculnya awareness tentang riba. Ya. Ada namanya la riba. Ya. Kalau lagu kan ya riba, ini la riba, tanpa riba. Ini sebuah fenomena yang sangat menarik.
Sehingga orang makin concern, bahwa riba ini tadi nomor 2 tadi dalam review kita adalah satu dari 7 dosa besar. Bagaimana kita menghindarkan diri kita dari yang nyata-nyata dinyatakan sebagai salah satu dari 7 dosa besar. Nah, kalau kita sudah masuk di dalam kegiatan-kegiatan ini, maka Allah mengatakan, saya tidak akan membiarkan kamu mengatakan beriman sebelum aku berikan ujian di dalamnya. Maka bagaimana kita bisa istiqomah? Ya, ini sebuah kalimat dari Imam Syafi'i yang sangat bagus sekali. Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jangan meninggalkan momentum itu. Jika itu sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika itu pun membuat kamu lelah, maka berjalanlah. Jika itu pun kamu tidak mampu, maka merangkaklah. Namun jangan pernah engkau berbalik, apalagi berhenti. Ini adalah sebuah motivasi yang sangat bagus dari Imam Syafi'i, bahwa begitu kita masuk dalam sebuah aktivitas yang itu insya Allah diridhoi dari Allah, sebuah praktek muamalah, dalam hal ini kita batasi di praktek muamalah, maka bagaimana kita konsisten di dalam praktek-praktek itu secara perlahan-perlahan. Kalau bisa lari kecil, kalau bisa berlari. Jadi ada pace yang menurut kita akan masing-masing akan berbeda. Ya. Ada yang bisa hijrah total, udah lepas semua yang berbau riba, itu ada seperti itu, langsung lepas saja. Salah satu ponakan saya juga betul, dia kerja di bank konven, udah ikut ngaji di sana di sini, clear, ya udah lepas dia, resign, walaupun dia nggak tahu saya mau kerja seperti apa. Ya. Anak muda sekarang kan beda. Kalau kita orang tua zaman saya ini, kalau saya keluar dari sebuah perusahaan, maka pertanyaan adalah ntar gimana dong, kan gitu kan? Ntar gimana? Kalau anak muda sekarang keluar, ya gimana nanti? Ya gimana ntar? Ya. Ntar gimana sama gimana ntar itu beda. Anak muda sekarang seperti itu. Ya. Kadang-kadang muncul sebuah pendapat, nggak ada lagi loyalitas dalam sebuah pekerjaan oleh anak-anak milenial. Jadi mereka betul-betul mencari sesuatu yang mereka inginkan. Kemudian berikutnya adalah sekarang 30 Desember 2018, sebentar lagi Januari 2019, secara waktu tidak ada yang berbeda, paginya tetap sama, sorenya tetap sama, matahari tetap terbit dari timur, tapi boleh juga kita pakai jadikan sebuah momentum. Kira-kira tahun 2019 itu kita sudah punya niatan apa? Ya. Kalau anak-anak muda mengatakan sudah punya resolusi enggak? Nah, inilah yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau kaitannya ke praktek muamalah, maka ada orang mengatakan, ya saya mau, kalau orang barat saya akan mengurangi minuman keras, saya mau lebih membantu orang lain dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kita sebagai orang muslim? Ya, kalau bisa ya mari kita tinggalkan riba. Janganlah hanya kita paham dengan kajian-kajian tapi prakteknya belum kita laksanakan. Tadi kata Imam Syafi'i, lari nggak bisa lari kecil, nggak bisa berjalan, kalau nggak bisa ya merangkaknya pelan istiqomah, pelan pasti terus melangkah menuju ke apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mungkin tambah hafal Al-Quran, ya. 1 hari 2 hari 1 ayat, ya. Sholat subuh berjamaah, itu marilah hal-hal seperti ini kita jadikan sebagai sebuah resolusi. Ya silahkan ada tambah sendiri, mau tahajud mau apa, monggo sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan itu semuanya Allah mengatakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian pada umatnya di luar batas kemampuannya. Ini yang perlu kita ingat. Jadi kalau Ustadz Haikal itu mengatakan saat kita diberikan ujian, di saat itulah Allah itu memberikan kekuatan. Jadi hukum aksi dan reaksi lah di situ muncul. Reaksi itu akan serta merta muncul setelah ada aksi, tidak aksinya belakangan tapi serta merta di dalam situ. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan ulangan dan pendalaman
materi ini kita bisa menjadi lebih yakin bahwa muamalah yang diatur oleh agama Islam ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang memang akan memberikan kemanfaatan, keberkahan kepada umat Islam dan juga kepada sekitarnya. Jangan sampai kita menjadi ragu ataupun kadang-kadang kita sudah tahu tapi mau melangkah kok sulit. Ada beberapa kondisi yang khusus, ada beberapa kondisi yang perlu kita cermati bagaimana kita cara mengatasinya sehingga tidak, tadi pertama kali tidak gampang kita mengatakan ini haram, ini halal, ini boleh, ini nggak boleh, tapi betul-betul harus kita lihat di dalam muamalahnya, karena di dalam kajian muamalah ini mau tidak mau kita mesti tahu namanya tasawur. Tasawur itu adalah apa? Tasawur itu adalah tata cara alur transaksi, cara pencatatan akuntansinya itu juga akan sangat menentukan transaksi ini apa. Walaupun lafaznya, jadi di dalam kaidah itu ada lafaz, ada maknani. Lafaznya adalah murabahah, tapi secara maknani di dalam alurnya itu kok ini bukan murabah, tapi murabah yang ribawi. Sebaliknya, ini akadnya nggak ada kata-kata bahasa Arab, tapi ternyata di dalam pasal-pasalnya, klausul-klausulnya adalah inilah yang Islami. Jadi ada secara lafaz, ya alfaz, dan juga secara maknani itu perlu kita cermati sehingga kita tidak gampang mengatakan ini boleh, ini tidak. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya sudah siapkan ini beberapa yang tapi sebelumnya ini saya ingin ingatkan ini besok malam jangan lupa ya, kita ada kajian akhir tahun, insya Allah. Nasi kebuli, apalagi Bu Asep? Nasi kebuli, wah nasi kebuli, ada ayam, ada kambing, ada sup, ada bakso, wah pokoknya mewah deh. Ya. Ini nggak bayar nih, kalau Hijrah Fest bayar, ini nggak bayar. Jadi mestinya bisa lebih ramai ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, besok malam jangan lupa maghrib kita berjamaah bareng-bareng di sini, langsung ikut kajian dengan Ustadz Arifin, kemudian sampai Isya, insya Allah belum selesai ya, jadi kita sholat Isya, setelah itu kita lanjutkan barang 30 menit untuk menyelesaikannya, baru setelah itu kita makan malam bersama-sama. Jadi mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk ikut, ajaklah suami atau istri dan anak-anak untuk mengenal bagaimana sholat itu senikmat coklat. Ini kata-katanya dari ibu-ibu ini melalui Bu Asep nih, saat sholat senikmat coklat. Ya, kalau coklat itu enak ya, mestinya sholat juga akan lebih sering kita lakukan dengan lebih nunggu waktunya tuh bener-beneran gitu ya. Oke, gitu Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau masih ada beberapa hal yang belum tersampaikan atau yang belum terjawab di dalam sesi pertama, dipersilakan. Silakan Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi kan saya itu ada produk Bandeng dan lain-lain lah gitu. Bandeng? Ya, misalnya kayak gitu. Nah, terus kan punya banyak teman-teman yang bantu menjualkan barang. Nah, sementara bagaimana supaya transaksi jual beli antara saya dengan reseller ataupun reseller ke end customer-nya dia supaya halal. Ya. Yang agak meragukan saya gitu, karena reseller rata-rata teman-teman saya sebagai reseller itu mereka belum memiliki barang di tangannya. Tapi misalnya saya punya grup nih, grup itu biasanya saya suka info stok, ready stok barang per hari ini tuh ini loh gitu. Kalau dijualkan, memang saya tuh suka minta tolong ke teman-teman kalau dibantu jualkan gitu kan. Nah sementara tadi para reseller ini kan memang belum beli nih barangnya. Nah terus dia misal open PO di komputernya dia gitu kan. Misalnya ketemu lah tuh barang A 10, barang B sekian.
setelah misalnya si A itu mendapatkan orderan barang itu, nanti kan dia order ke saya, Mbak tolong disiapkan barang ini. Pak A 10, B 10 gitu. Besok dikirim ya Mbak gitu. Oke, terus kirim apa? Nah kalau saya terkadang kan memang mereka tidak punya dana yang cukup gitu. Nah saya memberikan toleransi waktu bisa seminggu atau 10 hari setelah mereka setelah pengiriman barang itu, mereka boleh bayar di waktu itu maksimal 10 hari lah misalnya kayak gitu. Itu ada nggak sisi yang salahnya sih, dan gimana caranya supaya akad itu jadi benar? Betul. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini transaksi yang cukup kompleks, yang tapi sehari-hari kita temui ya. Apalagi kalau seperti Bu Wiwin aktif di dalam transaksi itu. Jadi Ibu sebagai stokis seperti ya. Iya, kalau saya kebenaran kayak misalnya Bandung atau tempat lainnya memang sudah ada barangnya di rumah. Oke, artinya kan sebagai stokis ya, artinya dia sudah punya stok duluan ya. Oke. Baik. Ada dua alternatif Bu Wiwin. Pertama adalah bahwa memang kaidahnya adalah Rasulullah mengatakan janganlah kamu menjual barang yang belum menjadi milikmu. Itu kaidahnya itu ya. Jadi kalau saya mau jual barang ke seseorang, ya saya yakin bahwa barang itu adalah sudah menjadi hak saya. Saya tidak boleh menjual barang yang belum menjadi milik saya. Nah, seperti kasusnya Bu Wiwin. Para reseller itu menjual tapi barangnya kan masih belum dibeli dari Bu Wiwin ya. Oke, ada dua alternatif. Pertama adalah memakai akadnya itu adalah janji saja, janji. Jadi resellernya kepada customer mengatakan saya janji akan menjual ke Anda ini, atau customer berjanji ke resellernya, Bu atau Pak, saya janji akan beli ini. Maka reseller mengatakan oke, saya akan janji jual kepada Anda ini. Baru janji, belum murabahah, belum jual beli. Oke, setelah saling janji jual beli dan saling janji jual, maka barangnya itu kemudian baru beli ke Bu Wiwin. Setelah barangnya datang, baru bermurabahah, baru berjual beli, itu sah. Ya. Nah, konsekuensinya apa? Kalau namanya wa'ad, janji beli dan janji jual, itu boleh saja dia membatalkan. Ya, reseller sudah beli barang dari Bu Wiwin, kemudian barang sampai, nih Bu, Pak, barangnya, oh saya nggak jadi beli, saya sudah punya, saya sudah beli. Itu konsekuensi risikonya di situ. Ya, artinya nggak bisa, wa'ad itu bisa dibatalkan. Itu yang akan menjadi konsekuensi adalah kita tahu integritas orang ini, oh ternyata pelanggan ini kalau janji nggak bisa dipegang. Situ. Tapi risiko di reseller jelas, dia sudah beli barang dari Bu Wiwin, tapi pembeli akhirnya nggak jadi beli. Itu risikonya. Tapi ini sah, akadnya insya Allah halal. Ya, jadi wa'ad, janji. Ini juga bisa seperti kalau kita jasa titip. Ada teman kita, tetangga kita lagi jalan-jalan ke luar kota, kita bisa dengan wa'ad. Ya. Bu, Pak, saya tolong belikan ini, saya janji akan beli dari Bapak barangnya ini. Sama juga seperti itu. Jadi dengan wa'ad, belum akad. Ya, jadi baru saling berjanji. Pembeli janji membeli, penjual janji menjual, barangnya jelas sudah ditentukan. Itu pertama. Kedua, itu adalah akadnya Bu Wiwin dengan reseller itu bukan jual beli, tapi wakalah. Jadi mewakilkan. Jadi Bu Wiwin mewakilkan pada reseller untuk menjual barangnya Bu Wiwin. Seperti agen, seperti konsinyasi. Ya, jadi reseller itu ambil barang dari Bu Wiwin, belum jual beli. Ya, Ibu Wiwin bisa milih nih, reseller selama ini yang aktif yang mana, mereka omsetnya berapa. Omsetnya seminggu katakanlah bisa 20 unit, ya udah saya bisa nitipkan ke dia itu maksimum 20 unit. Nah, kalau kita nitipkan antara Ibu dengan reseller belum jual beli. Ya, kemudian reseller kepada customer bisa langsung jual beli karena reseller ini mewakili Bu Wiwin untuk menjual. Barang kan sudah milik Bu Wiwin. Jadi reseller itu sebagai wakil dari Bu Wiwin untuk menjual. Nah, dalam pemberian wakalah ini Bu Wiwin bisa ada dua opsi. Harga saya 100.000. Ya, Ibu boleh jual berapa silahkan.
boleh dibatasi maksimum sekian, atau harga saya 100.000 udah jual tetap harus 100.000, nggak boleh lebih, nanti Anda akan saya kasih komisi. Itu opsinya, silahkan mau pakai, boleh dikasih harga naik lebih tapi dibatasin, karena kan kalau harganya jadi nggak karu-karuan kan merugikan Bu Wiwin kan secara marketingnya kan. Tapi bisa juga tetap harga 100.000 tapi Bu Wiwin kasih komisi diambil dari harga jualnya. Nah itu insya Allah clear, itu halal ya, itu apa istilahnya, dropship ya istilahnya ya. Nah itu clear. Jadi reseller itu sebagai wakil Bu Wiwin. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kalau dikasih tempo tadi ya, jadi reseller beli dari Bu Wiwin dikasih tempo, itu kasih tempo sah ya, kasih tempo itu sah. Jangan lupa itu diperjanjikan. Untuk menjadi reseller itu syaratnya ini. Salah satu adalah pembayaran adalah 10 hari sejak barang dikirim atau sejak barang diterima, dan harus clear. Kan kalau rupanya jauh bisa muncul, bisa beda sehari 2 hari kan. Jadi harus clear. Nah, itu boleh nggak masalah. Yang nggak boleh adalah kalau sudah 10 hari belum bayar, Bu Wiwin kasih denda, itulah yang riba. Karena di situ adalah riba dain, riba baik, riba yang muncul dari transaksi jual beli. Paham Bu Wiwin ya. Jadi bisa dua, bisa wa'ad, janji saling beli dan saling jual, atau agen aja. Jadi konsinyasi, barangnya tetap barang ibu. Jadi Bu Wiwin pilih orang yang dipercaya untuk dititipin barang. Itu insya Allah halal, clear. Silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada jual beli alat berat gimana lah? Waalaikumsalam. Sekarang itu banyak pembiayaan yang jual kita, ya, mereka ambil margin, Ya. yang mereka beli. Kemarin bekerja sama juga, setelah syaratnya kamu mau langsung lewat saya, soal mereka kan antara pembiayaan dengan customer, Oke. ya, atau pembiayaan ini ambil margin 3%. Ya. Ini sebenarnya gimana hukumnya? Oke. Jadi yang ambil margin adalah si lembaga pembiayaannya ya. Oke. Atau boleh dengan harga kita? Harga si. Ada yang pertama antara customer dengan dia dengan pembiayaan. Oke. Dia tetap 3%. Ya. Lalu yang kedua, harganya harga kita. Ya. Kita yang kasih 3% ke dia. Ke si lembaga pembiayaan ya. Karena Oke. dia kan resiko rent. Ya. Dia harus membayar ke kita. Oke. Kalau tetap dengan syarat, ada jaminan. Ya. Ada apa itu cicilan yang dikasih dengan giro. Iya. Baik, makasih Pak Fahmi. Barangnya Pak Fahmi yang jual bukan kacang goreng ini, barangnya gede-gede. Oke, jadi yang namanya murabahah jual beli itu adalah perpindahan hak kepemilikan atas barang. Seseorang tidak boleh menjual sebelum menjadi miliknya. Ya, jadi kalau lembaga pembiayaan ini dia akan jual kepada customernya, dia harus punya barang itu dulu. Kalau dia secara syariah, ya. Kalau secara konvensional itu bukan jual beli, dia pinjam meminjam. Saya pinjam duit untuk beli barang, saya bayar bunga, itu yang jelas riba. Itu riba dain, karena hutang, tambahan dari hutang. Nah, tapi kalau lembaga pembiayaannya adalah syariah, maka ada dua tadi yang seperti Pak Fahmi sampaikan. Pertama adalah lembaga pembiayaan ini membeli barang dari Pak Fahmi dulu, katakanlah seharga 1 miliar, kemudian saya jual kepada customer menjadi tambah 3%, itu sah-sah saja. Tinggal customernya mau atau tidak. Ya kan? Oke, memang pasarnya adalah 3%, 5%, 3%, oke saya ambil. Nah, itu adalah normal. Karena dalam transaksi baik jual beli itu ada 4, salah satu adalah murabahah. Murabahah itu adalah transaksi jual beli yang mengambil keuntungan, itu namanya murabahah. Ada transaksi murabahah yang tidak ambil untung. Ada transaksi murabahah yang justru ambil rugi. Ada. Artinya kan dia ini CSR, dia memang bukan untuk cari untung. Ya. Ada murabahah yang dengan declare harga beli saya, seperti Rasulullah kan, saya beli barang sekian, saya jual ke Anda sekian, atau saya beli barang sekian, Anda mau beli berapa?
yaitu adalah salah satu jenis baik jual beli. Nah, dalam transaksi yang Pak Fahmi sampaikan tadi itu umumnya adalah harga jualnya kalau dalam murabah harga jualnya harus clear. Harga beli saya 1 miliar. Saya ambil keuntungan biar gampang 10%, berarti 1,1 miliar. 1,1 miliar ini customer sanggup mengangsur berapa kali. Nah, itu sah. Yang nggak sah adalah kalau ada angsuran yang terlambat kemudian denda, itulah yang riba. Itu yang nggak boleh. Inilah yang kadang-kadang menjadi tantangan dari lembaga keuangan syariah. Jadi kalau ada terlambat, kita nggak boleh ambil denda. Wah, customer ambil posisi ini, ya udah buat terlambatan ini, toh saya nggak akan diambil, nggak dikenakan denda. Nah, inilah yang belum balance antara customer dengan lembaga keuangan. Ya, harusnya kan sebagai customer dia akan baca hadisnya itu, kalau saya punya utang saya harus mempercepat pembayaran saya, harusnya begitu. Tapi hanya satu sisi aja, bahwa yang menguntungkan dia sebagai customer. Kalau saya terlambat, saya nggak mungkin kena denda. Ya udah, bayarnya tanggal 1, saya untur aja tanggal 25, atau saya nggak dikasih denda, nggak dikenakan denda. Itu yang terjadi. Harusnya customer juga dia baca hadis mengatakan kalau Anda berhutang, maka bersegeralah Anda bayar. Itu Pak Fahmi. Jadi bisa jual beli, ambil keuntungan itu namanya murabahah. Itu boleh dan halal insya Allah. Asal tadi harganya jelas, harga jualnya, marginnya berapa, diakadkan, dibayar berapa kali, nggak ada denda. Itu ya? Ya, terakhir. Silakan pertanyaan terakhir. Oke. Ya, silakan. Atau mana di deposito banyak soalnya. Jangan dibanggakan bebas. Pak, kalau Islam kan begitu ini ya, begitu berpengaruh secara, bahkan di bank konvensional pun satu hal yang mereka sadar bahwa itu riba. Jadi seperti kita sebut dengan nama, misalnya Bank Mandiri, dan salah satu yang bunga itu kan jadi komponen riba, Bang. Ketika kita ke Mandiri, mereka berusaha supaya nasabahnya itu tidak pindah dengan cara menolkan bunga. Jadi nasabah diberi kebebasan untuk menolkan bunga yang notabene berriba. Bagaimana statusnya? Apa tetap masih sebagai konvensional riba ataupun tidak? Ya itu apa? Kalau orang semua kan ijtihad itu maksa gitu istilahnya. Yang namanya riba itu, kalau di buku ini ya, buku Harta Haram Kontemporer karya Dr. Irwandi Darmendi, itu adalah hal haram itu adalah munculnya dari tadi, apakah kita nabung di bank konvensional itu maknawinya apa? Ya. Kan kita memberikan pinjaman kepada bank. Makanya di bank dicatat sebagai liabilities di sisi Pak Arjen tahu tuh, di sisi liabilitiesnya kita memberikan hutang kepada bank. Akadnya bisa qard, nggak ada qard. Kalau tabungan giro itu adanya adalah wadiah titipan atau mudharabah bagi hasil. Tapi maknawinya adalah ini kita kasih pinjaman, sehingga bank boleh memanfaatkan uang yang kita titipkan di dalamnya. Dengan sewaktu-waktu boleh diambil oleh kita sebagai penabung atau deposannya. Nah, kemudian bank konven mengatakan saya ini nggak memberikan riba karena saya kasih 0. Nah, ini kalau kita lihat sepotong itu aja seolah-olah benar kan? Tapi kan akadnya sebetulnya kita memberikan satu pinjaman tadi, qard kepada pihak bank konvensional satu. Yang kedua adalah ini ada bab baru di buku ini, adalah bab tolong menolong di dalam kemaksiatan. Kita nabung ke bank konven itu artinya kita membantu kemaksiatan. Kita membantu likuiditasnya bank konvensional. Kalau bank konvensional makin gede, makin kuat, maka kita ikut memperkuat praktek ribawi. Jadi secara konsep, secara makna, walaupun kita bank mengatakan dikasih 0%, tapi kita itu secara
secara amaliyah kita itu membantu bank konvensional untuk memasyaratkan riba, untuk menjual riba. Jadi sampai ke sana maknanya. Artinya saya nabung di bank konven, tapi saya nggak ambil bunganya, kok bunganya pun yang ada saya lihat langsung saya sedekahkan. Oke, itu satu hal. Ya, tapi hal yang lain adalah dengan saya menabung di bank konven, berarti saya membantu likuiditas bank konven, saya ikut memperbesar bank konven, berarti saya ikut membantu di dalam hal kemaksiatan. Itu juga bab baru dalam kitab ini, buku ini adalah itu tidak boleh. Jadi sampai segitu ya. Jadi sama aja ya kan, kita mengatakan ke perayaan agama lain ya, saya kan hanya diundang. Kepercayaan saya tetap Islam kok, tapi dengan kita datang, kita akan meramaikan acara itu, kita ikut mensyiarkan ajaran mereka, itu kan kita bagian dari mereka. Janganlah kita seperti umat yang lain, karena Anda akan menjadi seperti umat itu, kan Rasulullah mengatakan seperti itu ya. Jangan kita seperti kelompok yang lain, umat yang lain, karena kalau Anda seperti umat lain maka Anda bagian dari umat itu. Jadi ini dan sekarang kan dari sisi praktisnya yang disampaikan Pak Asep tadi kan ya udah, kita kan pilihan bank konven sudah sedemikian terbuka. Kalau mungkin 25 tahun lalu ya mungkin orang Ustadz masih mengatakan ini masih kondisi darurat, berarti masih boleh. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi istilah darurat di dalam perbankan yang syariah, sudah ada di mana-mana, sudah ada di mana-mana, nggak ada alasan untuk mengatakan ini masih dalam keadaan darurat. Mudah-mudahan menjawab Pak Asep ya. Jadi pindah aja deh ke bank syariah deh. Oh masih ada itu sih. Terakhir ini betul terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak tadi. Jadi misalkan saya menggunakan bank konvensional, bukan terus dirikan bank apa gitu ya. Ya. Makanya saya nggak pernah mau transfer kan. Jadi apa sih, saya kan sebagai juga ada teman yang berkomentar dalam hal ini. Ya. Jadi katanya kalau untuk lewat saja gitu, tidak disimpan uangnya, itu tidak apa-apa gitu. Tapi saya agak tersedia juga nih, berarti kita seperti bagi yang Bapak bilang tadi gitu kan. Apakah Bapak lebih tahu kan tentang perbankan? Apakah kalau misalkan saya cuma lewat saja, misalnya kayak dengan transaksi apa gitu ya, bahkan apa sih ada sebagai keperluan itu juga. Jadi saya ada orang betul apa sih dengan apa, kasih ke saya langsung ambil itu kan, juga saya datang, uang pun tidak ada yang datang. Tapi kalau saya lihat di bunganya itu emang selalu ada misalnya 2 gitu kan, 30, 20, nggak sampai ribuan atau ratusan ya, tapi emang ada gitu ya. Saya juga bingung ada itu dari mana gitu kan, karena saya nggak pernah menyimpan uang itu. Misalnya dari apa sih, dari suami, aku saya ambil juga, saya fokuskan ke keperluan sehari-hari yang bisa dari ini saya lakukan. Nah, apakah itu masih tetap bisa membantu sebuah bank profesional untuk tetap bisa bisa ada praktisnya gitu, atau enggak gitu. Atau membapak apakah itu boleh atau enggak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Asep. Di dalam bank itu ada namanya istilahnya overnight transaction. Ya, kita naruh uang, nginep semalam itu sudah bisa memberikan keuntungan pada bank. Jadi ada namanya antar bank itu namanya overnight. Hanya pinjam semalam itu sudah ada bunganya. Jadi bank hari ini clearing kalah, kurang 100 miliar, dia pinjam ke bank sebelah. Kapan balik? Besok tak balikin. Overnight hanya semalam aja, itu sudah menghasilkan bunga, dan itu jelas adalah karena tambahan dari hutang adalah riba, nggak boleh. Satu. Jadi walaupun saya kan nggak pernah nyimpen, langsung ambil semalam aja itu sudah bisa memberikan keuntungan bagi pihak bank konvensional. Dan ingat riba ini adalah
yang melakukan, yang mencatat, yang menjadi saksi itu kena sama. Kemudian kalau kondisi darurat silahkan. Contoh, saya pasti punya rekening konvensional di bank mandiri karena saya belum bisa menemukan alternatif, ya, karena saya harus ngirim ke anak saya yang sedang kuliah di luar itu hanya baru bisa bank mandiri yang bisa diambil di ATM di sana, dan itu pun juga Mas sudah transfer langsung ambil, ya, karena saya belum menemukan produk bank syariah yang bisa seperti itu. Kalau ada, insya Allah langsung saya ganti, ya, karena belum ada alternatif dari bank produk syariahnya. Gitu Pak Asep. Dan kalau masalah kepraktisan ya tadi, wah kalau bank ini repot kayak gitu kan, repot ya. Repot ini kan bagian dari ijtihad kan, bagian dari jihad itu kan ya. Satu sisi dari kita sebagai nasabah, sisi yang lain bagi bank syariah ada tantangan bagaimana dia bisa memberikan layanan yang sepadan dengan bank konvensional. Sekarang sih mobile banking bank syariah sudah gak kalah kok. Ya. Saya nggak promosi, saya di bank BWRI Syariah itu mobile bankingnya mau apa, mau bayar telepon, bayar PLN, bayar tagihan apa, mau top up apa, pulsa segala macam sudah ada kok. Mau transfer online, real time, udah ada kok, ya. Oh, karena ini nggak jelas nih kalau ada masuk transaksinya ini dari siapa. Ya udah tinggal datang aja ke banknya seminggu sekali. Mbak, saya minta print. Di print, kan muncul namanya. Di printnya bukan di buku ya, di itu. Nah, atau cari bank yang bisa seperti itu. Ada kok. Ini kayak kita punya virtual account-nya bank Ar-Raudhah. Ya, kita tahu persis tuh siapa transfer berapa tuh, kelihatan semuanya. Dan itu bisa kita minta, tolong dong di email dong transaksinya, kan bisa bilang gitu aja kan. Kita nggak perlu datang ke banknya kan, Mbak saya printkan tanggal sekian, tolong di email ke saya, selesai. Anda nggak keluar dari rumah, kan sudah industri 4.0, jadi nggak perlu datang ke rumah. Ya, kalau itu di buku ya. Mestinya enggak, mestinya keluar semua itu. Ya di bank saya dulu keluar semua itu. Waktu bangun masjid ini pakai rekening bank BRI Syariah, keluar semua. Dari siapa, dari bank mana itu keluar semuanya. Ya, dicetak di namanya minta rekening korannya. Nah, istilahnya gitu. Itu keluar semuanya. Baik, jadi itu ya. Jadi ya repot-repot di kita insya Allah itu seperti kata Imam Syafi'i tadi lah ya, pelan-pelan. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah sudah kita lalui sampai jam 5.55. Kepada penanya saya tadi cuma punya 3 buku ini Pak Fahmi ini. Ya. Wah untung nggak tumpah. Ini Pak Fahmi. Ada buku Bu Wiwin ada buku Bu Wiwin. Sama Bu Eva ini. Pak Asepnya kan satu rumah sih, satu aja. Ya. Itu panduan sholat tahajud sebagai pengantar untuk besok ya. Mudah-mudahan bisa lebih nancap siap untuk besok malam.